Semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, di waktu subuh yang penuh berkah ini, tema kita, mari kita ramaikan kembali dakwah tauhid di zaman milenial, insyaallah. Di zaman milenial, masya Allah, zaman yang maju ya, dicirikan dengan dunia internet, sosmed ya, dan HP, insyaallah. Generasi 2000-an, 2010 besar dengan HP. Hari-hari dilalui dengan gadget dan sudah menjadi kebutuhan pokok, telah menjadi rutinitas harian yang tidak terpisahkan sejak membuka mata sampai menutup lagi. Maka teman terakhir adalah HP dan gadget, insyaallah ya. Zaman milenial, insyaallah. Dan dakwah tauhid ramaikan. Tauhid ayyuhidallah. Itu kita kembali mendakwahkan bagaimana agar manusia itu supaya hak Allah ditunaikan oleh di muka bumi. Dan inilah dakwah yang pertama kali kita manusia menjadi prioritas serta menjadi penekanan, karena kita adalah hamba dan Allah adalah Rabb semesta alam yang menciptakan kita, memelihara kehidupan. Kita tunaikan hak muka bumi serta mengajak manusia semuanya tunaikan hak Allah di muka bumi. Itu tauhid. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ayyuhidallah. Pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika pertama kali diperintahkan untuk mendakwahkan Islam di Yaman. Dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka bertauhid kepada Allah, karena Allah juga dalam hadis disebutkan mahaqullah alal ibad. Demikian juga mahaqul ibad Allah. Apa hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah. Allah sudah menunaikan, menciptakan, memberi rezeki, memelihara kehidupan, dan arsala rusulahu, mengutus rasul-rasul kepada kita agar kita kan ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia setelah diciptakan, diberi rezeki, kemudian Allah tinggalkan sudah? Dalam tafsir disebutkan la yu'mar wa la yunha. Dibiarkan hidup di muka bumi, tidak dikasih petunjuk, tidak diberikan larangan, dan tidak diberikan perintah. Allah sudah berikan, dan sekarang manusia, Allah sebagai Rabb pencipta semesta alam, kita harus tunaikan haknya di muka bumi. Sebagaimana kita bekerja di kantor, di perusahaan, kita juga bos dan atasan, kita tunaikan. Kita pun juga mengajak yang lain, yuk kita tunaikan. Tujuan terbesar kita ya, yang paling besar Allah perintahkan, wa'adhamu ma amarallahu bih. Kita tunaikan, tujuan tunaikan hak Allah di muka bumi, ajak semuanya
dan kita pastikan dari anggota keluarga kita menunaikan, yaitu mendapatkan ibadah hanya kepada Allah. Jangan sampai, terlebih di zaman milenial, para jemaah, para bapak ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Tadi kita sebutkan ciri khas zaman milenial adalah HP, gadget, sosial media. Karena gadget dan HP itu pedang bermata dua. Banyak keuntungan, semua urusan sangat dimudahkan dengan gadget dan HP, dari komunikasi, perdagangan, dari bisnis, ya, kemudian dari berbagai macam urusan administrasi, termasuk saya dokter mudah sekarang ya konsultasi, kirim gambar, kirim video, mudah dengan urusan. Tapi juga ada sisi negatif, yaitu mudahnya menyebar syahwat dan subhat. Dan yang lebih dikhawatirkan kembali adalah menimpa generasi muda, jati diri, mencari eksistensi, dan sedang membuktikan keberadaan hidup, masih mencari, masih labil, masih goyang, masih belum stabil. Anak muda mudahnya menyebar ajaran-ajaran seperti ini dan mulai mengenai masyarakat kita, anak-anak muda, seperti ajaran-ajaran yang paling baru namanya agnostik. Feminisme, free thinker, pokoknya bebas. Belum kita bicara lagi LGBT yang lebih mengerikan. Internet, sosmed, dan dilihat dengan mudahnya anak-anak kita, terlebih lagi orang tua acuh dengan apa yang dilihat dan terpapar oleh anak-anak kita di sosmed. Bukan hanya dikasih HP, bahkan umur 7 ke atas, sehingga sang anak pun merasa HP dia berhak dipakai kapanpun. Orang tua ngapain? Sibuk juga dengan milik rumah dari sang anak. Dan anak pun ketika dipanggil namanya, yang jawab orang tuanya, namanya Abdullah, sibuk HP, gadget. Jadi kalau zaman dulu kala, alhamdulillah kita masih dijaga ya, tercinta, dengan dibandingkan dengan beberapa negara-negara lain. Indonesia masih enak, nikmat ibadah, nyaman ya, subuh-subuh seperti ini. Di tempat lain agak sulit, lebih sulit. Di Indonesia yang paling nyaman ibadah, paling mudah, alhamdulillah sudah dijaga. Di zaman dulu ketika seseorang ingin menyebarkan ya, mengajarkan liberal intinya bebas, memisahkan agama dari semua sisi kehidupan. Ekonomi ya udah nggak usah diatur-atur sama Islam, negara apalagi nggak usah pakai Islam ya. Urusan ekonomi, urusan politik jangan bawa-bawa agama gitu. Udah, agama sendiri, negara berdiri sendiri, punya prinsip, ekonomi juga punya prinsip sendiri, nggak usah bawa-bawa agama, masuk-masukkan agama liberal misalnya. Kemudian tadi mungkin saya sebutkan agnostik, mungkin banyak yang belum tahu ya. Agnostik sekarang sudah mulai versi malu-malu. Ateis versi malu-malu, ini namanya agnostik. Dan ini yang dipakai oleh orang-orang di Indonesia yang sebenarnya ateis, bilangnya agnostik. Agnostik adalah mengakui adanya Tuhan, tetapi tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa didefinisikan. Jadi orang
figur yang ditanya, Anda ateis apa tidak? Enggak, saya agnostik. Ini ateis versi malu-malu. Agnostik tadi ya, saya percaya ada Tuhan, tetapi keberadaan Tuhan dan definisinya dijelaskan dan tidak terdefinisikan. Itu namanya agnostik. Mereka pakai dalil ya, kalau memang ada Tuhan, adalah apa ya, tanda-tandanya, adalah begini, begitu ya. Tapi Tuhan itu yang gimana gitu ya. Ini ngomong, ini agama ini bilang dia punya Tuhan begini, ini punya Tuhan. Ini yang mana yang benar? Ada Tuhan, cuma ya nggak tahu di mana, bagaimana keadaannya, apa kabar gitu ya. Terus tinggal di mana saya juga bingung di mana begitu. Itu namanya agnostik. Atau bahasa kerennya ya ateis secara diplomasi. Dan mereka dibilang saya ateis. Nah, ini kan bertentangan dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa lah. Artinya dia gunakanlah istilah agnostik. Beberapa tokoh publik figur di Indonesia ketika diwawancara dia bilang begitu. Ateis versi malu-malu. Dan ini pemuda kita sudah mulai. Dan di zaman milenial ini orang-orang seperti ya, yang mendakwahkan baik tadi beberapa pemikiran-pemikiran ya, yang membedakan agama sama dan yang lain-lain udah banyak sekali. Ya. Buktinya ya sama, buktinya coba lihat negara barat, negara Amerika, mereka maju semuanya. Negara-negara liberal maju, memang fakta tapi semuanya begini. Lihat Indonesia begini nih, Indonesia ini kayak gini nih. Seperti itu. Udah mulai kena masyarakat kita dan pemuda-pemuda kita sudah kena. Ya. Kalau di zaman dahulu kala belum ada internet, sosial media, mereka yang ingin menyebarkan pemikiran ateisnya, agnostiknya, kalau perempuan feminismenya ya pokoknya sama, laki-laki perempuan ini juga sama juga nih, masuk juga ya, merusak tauhid dan akidah kita juga. Kalau feminisme intinya laki-laki sama dengan perempuan, ingin disamakan dalam segala sisi, maka lidzakari mislu hadzil unsayin tidak lagi bisa diterapkan di zaman ini. Harus keadilan yang merata. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, itu udah kuno, ajaran lama ya, itu tidak berlaku lagi. Asas sama susahnya anak laki sama perempuan sekarang ya, karena perempuan juga nyari duit. Zaman sekarang perempuan itu selain tulang rusuk yang bengkok, dia pun juga jadi tulang punggung kadang. Sama zaman ini, banyak laki-laki yang nggak tanggung jawab, makanya udah nggak pas 2:1 katanya. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ungkapan-ungkapan seperti itu, pengen sama, ya pengen sama. Feminisme juga sama, tadi satu paket semuanya tadi ya muncul. Ya, ateis, agnostik dan sebagainya, feminisme satu paket. Ya, tapi kadang-kadang ya mereka agak standar-standar ganda gitu ya. Tapi kalau ada yang pengennya sama ya, laki-laki perempuan ya. Tapi kalau ada yang enak ya, ada yang apa, nanti ladies first katanya. Kalau yang enak-enak gitu kan, ladies first. Ya, tapi nanti kalau ada yang sulit-sulit, nguling, ngarit, banting apa, nah ini baru kamu kan cowok, kamu yang gitu ya. Nah, jadi susah. Kamu kan cowok gitu. Kamu yang maju, kamu yang ini gitu ya. Nah, di zaman milenial seperti ini, sosmed, gadget, siapa di antara kita yang tidak buka sekarang? Pagi-pagi buka. Menyebar di grup WhatsApp. Ya, buka HP, buka ini, muncul berbagai macam. Kalau di zaman dulu kala, mereka yang punya
kepercayaan akidah seperti itu, ya, ateis liberal, terutama pemahaman liberal, memisahkan semua sendi kehidupan, pokoknya agama wis jalan sendiri aja lah. Maka mereka kalau ingin menyebarkan pemikirannya, mereka dulu harus muncul ke publik. Kalau ingin menyebarkan pemikirannya zaman dulu ya, harus muncul di publik. Mereka harus pertama muncul di TV, kelihatan orangnya mana, orang yang ngomong nih. Dia pun harus siapkan mental, mengajarkan ateis di negara berdaulat dan beragama seperti Indonesia, mengajarkan liberal, ya ini, yang benar-benar memisahkan agama dari semua sendi kehidupan, mengajarkan ini, apalagi LGBT dan sebagainya. Dulu kalau mereka ingin menyebarkan pemikiran, muncul dong. Di TV muncul, orangnya kelihatan mana ini, oh ya. Demikian juga di lapangan, harus muncul depan mimbar, orasi, ngomong, menyampaikan ide gagasan. Muncul di mimbar seperti ini, ngomong, begini ajarannya apa. Jadi mereka dengan mudah tentunya mereka tidak mudah. Ya, melawan arus anti mainstream negara kita jelas, ya, negara beragama, ya, alhamdulillah berapa unsur-unsur agama masuk ke dalam negara kita, dan kita haji bersama pemerintah yang ngurus haji. Demikian juga yang lain-lain dimudahkan, nikah juga negara juga mengurus di KUA, dicatat dalam Islam agamanya dicatat dan sebagainya, ada KUA. Kalau dulu mereka harus muncul, harus nyampaikan laut, siap-siap di hadapan publik. Oh ini orangnya, siap mental, muncul, ya, menyampaikan sesuatu yang di anti mainstream, muncul sampaikan, ya, harus punya alasan di zaman dulu, sehingga dakwah mereka gitu ya. Dakwah mereka, ya, itu lebih sulit. Sedangkan di zaman ini dengan adanya sosmed, sosial media, internet, mereka bisa dari balik layar dan bisa menyampaikan berbagai macam ide-ide, gagasan, pikiran mereka, menanamkan dogma, menanamkan pemikiran dari balik layar dan bisa sepuasnya. Internet dan sosmed, baik dengan cara terang-terangan ataupun dengan cara menyelip-nyelipkan. Entah itu menyelipkan di tulisan, di film, di apa dan sebagainya. Dan ini menimpa anak-anak kita, pemuda ya, di zaman sekarang, apalagi zaman yang labil eksistensi. Beda dengan pemuda dulu ya. Pemuda dulu mereka paling banter yang mempengaruhi TV itu aja dah. TV paling banter ya, anak-anak muda dulu. Ya, apa yang ada di TV ya udah digiring sama di TV. Ya, TV saja ya. Dari mode, gaya berpikir, pakaian, ya, cara gaul, udah kepengaruh TV. TV paling banter itu. Sekarang udah berbagai macam dengan channel lah, akun lah, sosmed lah, dari mana udah bengkok. Yang LGBT aja ternyata bukan LGBT. Mereka ada lagi ya akun yang homo, akun yang gay. Dan homo nanti beda lagi, ada yang posesif, ada yang resesif, ada yang dominan. LGBT pun sekarang LGBT, Kiki, AA dan sebagainya udah mungkin banyak, udah 20. Itu pun juga beda-beda lagi. Macam-macam udah. Sudah punya afiliasi sendiri. Ya, demikian juga dengan pemikiran-pemikiran yang lain tadi. Sudah mulai muncul. Sudah punya afiliasi sendiri dan mereka pun dengan bebasnya, dengan mudahnya itu menyampaikan dari balik layar, terserah ngomong apa. Dan terpengaruh muda-muda. Terpengaruh. Mungkin kita yang berada di circle pengajian mungkin ya. Oh masa sih ya sampai segitunya kepengaruh? Jawabannya iya, sudah terpengaruh masyarakat kita.
terpengaruh. Mungkin kita yang di circle pengajian ya, seperti anak-anak yang kepengaruh ateis, liberal, agnosis, kayaknya nggak mungkin kayaknya. Karena kita circle pengajian masjid. Tapi coba geser sedikit. Geser sedikit lingkungan awam. Lingkungan teman-teman. Sudah masuk di situ. Pemikiran ateis, agnostik, liberal, udah masuk. Mungkin kita yang masjid, pondok pesantren, teman-teman kajian, mungkin nggak ketemu kita. Tapi kita yang bertemu dengan masyarakat majmuk, itu kita kaget. Kok bisa? Dan ini mengenai orang-orang pintar, yang pintar juga. Ateis. Bahkan ulama sebutkan ini ateis itu ya. Ya, syuyu'i bahasa Arabnya, asyaddu kufran minal kuffaril jahiliyah. Karena yang namanya syuyu'i, ateis, ya dengan berbagai macam versinya disebutkan lebih parah kekufurannya daripada kufurnya jahiliyah. Wal kuffaru jahiliyah ya'tarifuna Allah. Orang kufar jahiliyah mengakui adanya Allah. Ateis enggak sama sekali, asyaddu kufran, enggak ngakui sama sekali. Itu pun diperangi oleh Nabi yang mengaku, ya. Iza sa'alta man khalaqas samawati wal ard, ketika ditanya kepada orang kafir Quraisy siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah. Mereka menjawab Allah yang ciptakan. Orang kafir Quraisy. Ya ini, ya, asyaddu kufran, tidak percaya sama Allah sama sekali, jauh parah. Dan ini mulai mengenai generasi muda. Saya pun tidak percaya waktu itu sedang kuliah, tiba-tiba dosen saya manggil, dosen berjilbab bagus ya Pak. Dia manggil, kemudian ada anaknya. Dia bilang anaknya sudah mulai terpengaruh dengan ateis. Mungkin karena dilihat saya jenggotan apa. Bisa nggak kira-kira ini ngobrol sama anak saya ke rumah, katanya. Dosen saya manggil ya, dulu pas zaman kuliah. Kenapa? Karena anak saya udah pengaruh ini ateis, katanya. Sudah ada tanda-tanda nggak percaya sama Allah, katanya. Itu anaknya itu, ya. Dan anaknya itu kuliahnya saat itu kuliah S2, ya, kelas internasional. Sampai segitunya, padahal tinggal di negara Muslim, ngelihat tiap hari orang Muslim, melihat ibunya sholat tiap hari, dia enggak percaya. Sudah mulai terpengaruh katanya, tapi dari itu sudah banyak enggak percaya. Ini sampai seperti ini, anak-anak muda terpengaruh, ya. Dan yang paling terlihat adalah di perkotaan liberal. Prinsip memisahkan agama dari semua, dipisahkan. Pokoknya agama sendiri, udah terserah kalian. Tapi kalau agama masuk ke urusan bisnis, repot, ribet, udah nggak usah. Agama masuk urusan ini, ribet, udah nggak usah. Ya, agama masuk urusan pemerintahan, udah ribet, nggak usah. Lebih baik jangan. Itu liberal. Pemikiran, pokoknya liberal tuh pemikirannya kalau sudah masuk agama ribet semua kehidupan gitu. Kalau masuk agama, pokoknya jangan, mending udah ya kita lihat aja deh, yang logika yang enak aja udah. Coba lihat Eropa, Amerika, apa semua liberal maju semua. Nah, kayak kita Indonesia inilah ribet jadinya semuanya di bawah agama gitu. Nah, pemikiran yang ini sudah hampir masuk ini ke semua berbagai macam, bahkan pemuda-pemuda kita yang anak-anak sekarang kan prinsipnya praktis, nyaman, terbukti. Seperti itu kan prinsipnya anak-anak sekarang. Pengen cepat dengan adanya HP, wa kanal insanu ajula. Manusia terburu-buru, istijal. Ya, pokoknya wah ini cocok. Cocok ini kayaknya nih. Dipisahkan. Ya.
dipisahkan dari berbagai sendi kehidupan. Ya. Nah, oleh karena itu zaman milenial, zaman HP ini kita kembali meramaikan lagi ya dakwah tauhid. Mulai ya. Coba kadang-kadang kita lebih membuka dakwah kita ya. Kadang-kadang ya, mungkin saya juga termasuk dulu yang kena juga ya. Kalau dakwah tuh mikirnya apa ya? Kadang-kadang mikirnya sama iwan pengajian gitu ya. Kadang-kadang kita harus lebih membuka lagi ya orang-orang awam gitu ya. Karena kita kan bagaimana dakwah di masjid kita ya. Siapa yang datang ke sini masjid? Siapa yang mau datang ke Islamic Center kita? Siapa yang datang ke pusat dakwah gitu ya. Ya udah ya, circle pengajian kita ini aja kita pikirkan gitu ya. Ya mereka udah belajar ini belum? Itu bagus alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ya bagi kita ya, karena saya dokter, saya juga ngajar juga, bertemu dengan berbagai macam. Yang mereka ini lebih banyak daripada circle pengajian. Ya orang-orang awamnya, orang-orang yang apa ya, ya bukan sering bolak-balik ke masjid, tapi muslim, dan tidak jarang mereka pun juga ya ikut sholat. Tapi secara tauhidnya, menunaikan hak Allah di muka bumi masih banyak yang perlu kita perbaiki dari segala sisi. Ya. Kita lihat di situ mereka masih banyak terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang awam, yang ini, dan mereka lebih banyak. Di lingkungan kampus tempat saya ngajar sama. Mereka muslim, tapi masih terpengaruh. Bahkan tadi itu yang apa namanya, ada yang apalagi di dunia kampus ya, yang mengherankan harusnya semakin dia pintar ya, kemudian semakin banyak, apalagi di bidang saya kedokteran, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah, min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah ya, ada dalam tubuh kita tanda-tanda kebesaran penciptaan ya. Ini siapa yang menciptakan, siapa yang ini dan sebagainya. Harusnya dia makin beriman. Tapi beberapa ada yang nggak percaya Allah, terutama setelah pulang sekolah dari luar negeri, dan kemudian punya dosen, punya anak kemudian jadi pengajar dan mempengaruhi murid-murid. Makanya kita ketika kita punya lingkungan yang majemuk, baru sadar kita, wah ini kaum muslimin sangat butuh ini. Butuh. Karena selama ini saya pikirkan circle saya itu ya itu aja ya, teman-temannya depan-depan saya ini seperti itu ya. Yang mau ke masjid, alhamdulillah. Yang mau ke pengajian, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ternyata setelah kita buka lebih luas lagi, ya ternyata sangat butuh mereka ini. Ya. Sangat butuh istilahnya, apa namanya, kita perlu dakwah gencarkan lagi. Mereka butuh kepengaruh, butuh kalau kita lebih buka lagi ya. Dan mereka butuh jawaban, butuh penjelasan. Kenapa kita bilang tadi zaman milenial, zaman sosmed? Karena mereka yang mempromosikan, mengajarkan ajaran tadi, ateis, agnostik, free thinker, feminis dan sebagainya. Mereka memanfaatkan itu semua. Manfaatkan berbagai macam sosial media, internet, YouTube kah atau apa untuk menyebarkan pemikiran. Artinya kalau kita tidak ikut-ikutan, maka itu semua diwarnai oleh mereka. Coba sekarang kita ketik di rata-rata teman sekarang kan semua apa-apa internet ya, Google gitu kan. Sekarang ada chat GPT lagi apalagi. Ya. Nanya. Semua siapa yang nggak tahu sekarang nyari di Google, siapa nggak tahu? Kalau ada apa-apa klik Google nyari gitu kan. Sekarang begini, ada orang klik di Google atau nyari nggak zaman Google sekarang. Apa-apa ketik di YouTube ya. Ya. Karena tipe orang Indonesia tuh nonton bukan baca. Indonesia nggak mau baca gitu ya. Ya tapi benar nih, serius ya. Memang apa namanya? Ini memang ya, ini kita introspeksi bersama ya. Ya, Indonesia negara dengan apa namanya?
niat baca yang termasuk, mohon maaf, termasuk paling rendah di Indonesia ya. Padahal ayat pertama yang turun Iqra, nah itu. Nah ini juga kita perlu perbaiki. Nah coba buka, coba sekarang siapa di antara kita yang pengen nyari info pasti buka YouTube, klik langsung kan. Klik, ketik kata kunci. Nah kalau bukan kita yang ngisi, ya itu nanti diisi oleh mereka. Sekarang zamannya begitu. Apapun sekarang dicari di YouTube, di Google sekarang. Jadi ketika mereka-mereka itu misalnya ada sesuatu mikirkan, maka buka YouTube, klik. Sekarang zaman YouTube sekarang, udah nggak ada buka TV lagi, udah nggak ada lagi. Saya mau kajian dulu mau nanya penjelasan Ustadz gitu ya, nggak ada lagi sekarang, bukan nggak ada ya. Kalau saya dulu, zaman dulu saya masih ini belajar, ada pertanyaan saya tulis di kertas. Nanti baru datang ke kajian, baru ketemu Ustaz, Afan mau nanya sedikit nih. Zaman sekarang kayaknya kemungkinan ya. Langsung ketik di YouTube. Kata kunci. Kalau bukan kita yang meramaikan, ya, kalau bukan kita yang meramaikan, nanti itu diramaikan oleh mereka. Jadi kita bayangkan sekarang, coba kita buka lebih luas, circle kita ya lebih luas ya. Kita buka, lihat teman kantor, lihat tetangga, ini orang awam. Mereka klik gitu ya, kata kunci. Ya, kalau bukan dari kita-kita yang muncul yang tadi. Ya. Contoh kita klik ya, apa itu Islam terus gitu ya. Mereka muncul nanti, kalau bukan muncul dari kita, muncul mereka. Karena kita tidak mengisi. Padahal katanya ulama, ya, salah satunya adalah kita perlu mengisi ulama kontemporer. Kita isi dakwah juga di sosial media, karena dulu Nabi SAW juga dakwahnya mendatangi keramaian. Tempat manusia berkumpul didatangi oleh Nabi. Beliau mendatangi pasar, mendatangi tempat berkumpul manusia. Bahkan beliau mendatangi darun nadwah, tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy. Nabi datang ke tempat berkumpulnya manusia untuk berdakwah. Nah sekarang zaman milenial, di mana manusia ngumpul? Ngumpulnya di sosmed, kita datangin, isi juga. Dan tidak lupa juga dengan dakwah di dunia maya, isi juga. Kalau enggak muncul seperti mereka, yang muncul mereka nanti. Kita ketik apa itu Islam, apa itu iman, muncul mereka. Kalau bukan kita yang isi, yang muncul paling atas, itulah yang dibaca, yang diklik dan mewarnai pemikiran orang-orang awam kita. Yang muncul seperti itu. Kita mulai ramaikan kembali. Kita isi tentang ajak manusia untuk menunaikan hak Allah di muka bumi. Terlebih para jamaah sekalian tadi di zaman milenial ya, kita mulai. Terlebih sekarang gitu ya. Kalau dulu, alhamdulillah ya, mungkin dulu kalau kita ingat dulu ya, dakwah kajian-kajian tentang tauhid gitu ya. Yang dasar-dasar lagi ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan asma wa sifat rububiyah dan sebagainya. Ya, bagaimana apa saja hak Allah di muka bumi. Bagaimana kita tasriful ibadah lillah wahdah, kita memalingkan ibadah, mengarahkan ibadah kepada Allah saja. Apa saja jenis ibadah, mulai dari khauf, tawakal, roja, ya, kemudian hub, berbagai macam jenisnya. Ya, nazar dan sebagainya. Ya, sesembelihan inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin dan sebagainya. Itu dibahas. Ya, amalan hati, menggantungkan kepada Allah, berharap, rukun tawakal, ya, kemudian akhzul asbab, ya, dan sebagainya. Kita belajar dulu ya, mengingat. Ya.
tawakal, berharap kepada Allah. Ya, kemudian sabar dengan berbagai macam tingkatannya, ridho dengan takdir Allah, berbagai macam jenis takdir Allah. Ya, ridho dengan keputusan Allah. Pelajaran-pelajaran tauhid dulu itu, dan bagaimana jangan sampai juga menyekutukan Allah. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, berbagai macam jenisnya, dari besar kecil, dari akbar, dari asghar, digiatkan dulu. Ya, sekarang alhamdulillah, itu alhamdulillah kita katakan. Nah sekarang kita juga punya PR. Kenapa? Karena ya dakwah ini mulai mulai sedikit tergeser, mulai ya. Atau bahasanya katanya kalau ada kajian tema tauhid ya sepi yang datang, peminat kurang gitu ya. Termasuk tadi bagaimana membicarakan tentang keadaan ya, pemuda kita membendung akidah yang tidak baik gitu ya. Itu mulai sepi begitu, katanya begitu ya. Ya. Ditambah lagi di zaman milenial ini mulai yang kita ucapkan alhamdulillah sebenarnya ya. Karena kalau ada kajian dengan tema-tema, misalnya tema-tema contoh misalnya tema-tema tentang pranikah dan pernikahan, katanya rame. Nih tema judul kajian dengan tema romantisme suami istri, katanya rame. Ya, tema dengan membangun keluarga sakinah, rame. Ya, kemudian tema dengan parenting, rame. Ya. Tema bagaimana mendidik anak ya seperti Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, rame. Ya, kemudian kajian juga dengan fikih muamalah, bagaimana bisnis sukses plus berkah, kaya dan berkah, rame gitu ya. Ini kita ucapkan alhamdulillah. Kajian dengan tema-tema tersebut. Tapi kita merasa tidak ya. Bagi yang merasa berarti ya. Apakah dakwah tentang tauhid kita berkurang atau tidak kira-kira ya? Menunaikan hak Allah di muka bumi. Apakah berkurang atau tetap semangatnya atau malah dilupakan? Di zaman milenial ini coba. Apakah dilupakan? Padahal ini adalah dakwah utama kita. Yang pertama kali dipelajari, yang pertama kali didakwahkan, dan yang pertama kali diamalkan. Dakwah tauhid, tujuan kita hidup di muka bumi menunaikan hak Allah di muka dan mengajak manusia. Ya. Di muka bumi, ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kan itu. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Tafsirnya semua ahli tafsir mengatakan liya'budun ayyuhiduni, supaya dia mentauhidkan aku. Tafsir ayat tersebut. Ya. Jadi apakah kita kira-kira gimana ya? Coba kita sama-sama pikirkan gitu ya. Apakah berkurang dakwah tersebut? Ya, dengan tema-tema yang tadi rame, semangat ya. Bagaimana rumah tangga sakinah, kemudian bisnis lancar, kaya, berkah, anak menjadi anak yang hebat, dibanggakan dan sebagainya. Ya, atau sudah saatnya kita evaluasi bersama termasuk kita. Jangan-jangan kita ini beragama karena tujuan-tujuan dunia tadi. Yang kita cari mana yang menguntungkan saja untuk dunia ya, pengen anak sukses lah, pengen bisnis berhasil lah, pengen rumah tangga ceria, enak, nyaman. Sudah saatnya nih kita ini. Ketika tema-tema tentang bagaimana hak menunaikan hak Allah di muka bumi, tauhid, dengan berbagai macam tema-tema yang kita sebutkan dan itu juga pun tema-tema yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dasar-dasar tadi semuanya adalah berbagai macam permasalahan hidup, kesusahan, kecemasan, semuanya kan kembali solusinya ke pelajaran tauhid. Di situ kan diajarkan bagaimana ada sempitnya rezeki dan sebagainya. Tauhid semuanya. Ya. Dan ini makanya kita juga perlu menyampaikan bahwasanya sebagian kita mungkin yang bikin kita nggak semangat ya untuk belajar dan
kembali mempelajari tauhid. Yang bikin kita tidak semangat bisa jadi karena kita belum paham seutuhnya apa itu pelajaran tauhid dan apa yang diajarkan. Tak kenal maka ta'aruf gitu kan, nggak kenal maka nggak tahu. Kenapa tidak tertarik? Karena belum tahu seutuhnya urgensi pelajaran tauhid. Padahal itu pelajaran tauhid itu bukunya sama tebel-tebel semuanya. Dan ini menyangkut semua sendi kehidupan pelajaran tauhid. Di situ diajarkan dalam pelajaran tauhid semua sendi kehidupan, dasar-dasar, sehingga banyak kan misalnya kita berbagai macam kesulitan hidup, kesusahan, kegelisahan. Ternyata solusinya ujung-ujungnya kembali ke pelajaran tauhid yang di situ diajarkan tentang tawakal, diajarkan tentang sebab, diajarkan tentang sabar dengan 4 tingkatan sabar dalam pelajaran tauhid. Kemudian dijelaskan satu persatu 4 tingkatan tersebut. Diajarkan tentang ridho terhadap takdir Allah, apa maksudnya ridho, apa maksudnya ini, dijelaskan apa hikmahnya. Ujung-ujungnya kembali ke pelajaran tauhid lagi. Karena mungkin kita tidak tahu, kita tidak paham urgensinya. Dia semua sendi kehidupan itu dalam pelajaran tauhid dijelaskan. Ya, keberhasilan negara. Lau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Tentang negara misalnya. Kalau kita manusia itu bertakwa, dan takwa di sini juga termasuk menunaikan hak Allah di muka bumi, beriman, la fatahna alaihim barakat minas sama. Allah kita turunkan berkah dari langit. Turunkan. Kemudian solusi pengangguran katanya nih. Contoh ini kita mau, kalau waktunya panjang banyak nih, kita sebutkan semua sendi kehidupan itu pelajaran tauhid solusinya. Karena kita belum belajar aja. Belum belajar ya. Ada baru mukadimah pelajaran tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, udah bosan langsung. Padahal kalau kita lanjut sampai selesai kitab-kitabnya 200-300 halaman. Ya, tebel-tebel kitabnya itu kita baru tahu ternyata semua sendi kehidupan solusi. Mungkin satu yang kita bahas ini mungkin sebagai penutup ya. Sudah masuk syuruk ya. Tapi biasanya kita tambah 10-15 menit ya. Syuruk ya, karena justru sholat di waktu syuruk terlarang ya. Tambah sedikit. Tambah penjelasan ini biar ternyata tauhid ini semua sendi kehidupan diajarkan. Contoh misalnya mungkin ya belum tahu ya. Ya inilah fungsinya kita belajar sama-sama. Ternyata solusi pengangguran itu ada dalam pelajaran tauhid. Yang katanya bisa bikin maju ekonomi negara, yang bikin susah orang-orang ini kan pengangguran. Nggak ada uang, nggak ada ini ya, di rumah nggak ada uang, kurang uang, cerai. Karena nggak ada uang. Ya. Anak sulit sekolah, bayar SPP. Ya kan? Orang tua terlantar, tidak ada yang biayai ketika sudah, mohon maaf, sudah sepuh, sudah renta. Karena sulit katanya kehidupan ekonomi. Ternyata solusi pengangguran ada dalam pelajaran tauhid. Pengangguran negara ini. Sekiranya kaum muslimin paham pelajaran ini, nggak ada pengangguran di Indonesia. Kalau paham konsep tauhid yang diajarkan. Salah satunya adalah konsep tauhid tentang tawakalnya burung. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Taqdu himasan wa taruhu bitonan. Disebutkan hadis ini dalam kitab tauhid. Seandainya kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Yang dimana burung berangkat, perutnya itu himason masih kosong, sudah balik-balik betonan udah penuh, kenyang. Dan ini solusi pengangguran di Indonesia ini, yang katanya susah pekerjaan, mana pemerintah ini kok nggak buat lapangan pekerjaan,
cari pekerjaan susah di Indonesia. Katanya negara kaya, gemah ripah lojinawi Indonesia, tapi ternyata banyak ayam mati di lumbung padi. Katanya begitu. Susah. Tapi dengan belajar tauhid nggak ada pengangguran, asalkan paham konsep tawakal dalam pelajaran tauhid, yaitu tawakalnya burung. Bagaimana bisa tawakalnya burung tadi? Dia berangkat takdu himasan wa taruhu bitonan. Kalau dia paham konsep tawakalnya burung, nggak ada pengangguran. Kenapa? Konsep dari tawakal burung. Yang pertama, burung, ya, yang burung ya. Kira-kira burung ini ketika keluar dari sangkarnya, apakah dia sudah tahu ya? Di mana tempat biji-bijian, di mana tempat buah-buahan, di mana tempat padi, di mana tempat jagung, ya. Kira-kira burung itu tahu tidak kira-kira? Ketika dia keluar, seandainya tahu bisa habis enggak? Habis bisa ya. Sehingga burung ini dia nggak tahu di mana tempatnya. Tapi maksud penjelasan hadis ini kita ngikutin prinsip burung, yaitu apa? Pokoknya keluar rumah dulu. Yang penting burung ini yang penting keluar dulu. Keluar dari sangkarnya, itu prinsipnya burung. Walaupun bisa jadi burung tersebut nggak tahu di mana ya, di mana ya. Di sana ada jagung, tapi bisa jadi balik-balik jagungnya habis, hilang, diambil manusia. Tapi prinsip burung keluar dulu dia dari sangkarnya, keluar pokoknya dulu. Dia keluar kemudian mencari. Dan prinsip burung yang kedua pokoknya dia makan dari apa yang dia dapat. Dan ini prinsip dari laki-laki yang tugasnya adalah memberikan nafkah, menafkahi. Karena Islam jelas konsepnya laki-laki menafkahi, perempuan dinafkahi. Terutama laki-laki. Jadi dua prinsip utama burung, pertama keluar dulu, yang kedua pokoknya saya makan dari hasil saya. Apa yang saya dapat saya makan. Burung. Nah sehingga kalau pakai konsep burung ini gak ada pengangguran. Masalahnya kita sekarang orang-orang nganggur. Kamu kerjanya apa? Ya lagi gak ada kerjaan, susah. Zaman susah sekarang nih, ribet. Ya lapangan kerja sempit, kemana pemerintah gak nyediain. Tapi apa yang dia ngomong itu sambil di rumah, sambil duduk, ngopi, sarungan, ya buka-buka HP, ya angkat kaki, sarungan, kopi, buka HP, scroll-scroll. Susah hidup di Indonesia ini. Ya. Lapangan sempit, kerjaan nggak ada, susah di Indonesia. Tapi dia ngomong itu di mana? Di rumah, duduk, ngopi, sarungan, santai, baring-baring seharian. Nggak ada kerjaan, susah. Ya begini, ya nganggur. Tapi kalau paham konsep tauhid itu semua kaum muslimin paham, nggak ada dia kayak begitu di rumah, sarungan, kopi, scroll komentar doang. Mana pemerintah ini? Lapangan pekerjaan sempit, susah hidup, Allah paling juga begini aja ini, ya banyak ngeluh-ngeluhnya. Susah ini apalagi musim nyalek gitu ya. Komentar. Pengangguran. Padahal kalau pakai prinsip burung yang penting dia keluar dulu dari rumah. Kira-kira apa? Banyak pekerjaan di luar. Yang habis itu dia punya prinsip dua. Prinsip yang kedua, bagaimana saat ini hari ini saya makan dari kerja saya sendiri. Pokoknya saya makan. Paling anti saya nebeng orang lain. Minta dibiayai orang, ngemis-ngemis. Saya makan dengan sendiri. Karena burung nggak ada yang datang ke sangkar temannya, bagi dong. Nggak ada burung datang ke sangkar orang lain, bagi. Gimana saat itu dia mikirkan saya makan hari ini dengan ini. Harusnya dia begitu. Nggak ada pengangguran, keluar dulu dari rumah. Banyak dan baik. Kalau setelah dilihat banyak pekerjaan di rumah, di luar. Banyak.
Di luar banyak, entah mohon maaf ya Gojek lah atau apalah atau bagaimana lah, buka inilah jualan online lah apa dan sebagainya. Yang penting saya itu entah dia dapat 30, 20, 30, yang penting dia pakai beli nasi, hari itu dia makan pakai uangnya yang dia dapat hari itu. Yang penting hari itu dia entah dapat 20, 30 berapa lah ya. Yang penting hari itu dia makan pakai uang yang dia cari. Bukan uang kiriman orang tua, bukan nebeng siapa. Dia makan. Hari itu kan prinsip burung. Hari itu dia makan. Dengan apa yang dia dapat. Ya. Masalahnya sekarang adalah yang ada pada manusia adalah gengsi. Masa saya harus keluar pekerja begini, itu lebih, makanya prinsip tadi lebih baik dia kerja sendiri dapat sekian, dia makan dari hasil usahanya, sebagaimana hadis-hadis yang lainnya Nabi sebutkan lebih baik orang tuh dia ke gunung ambil kayu bakar, angkat potong-potong, dia jual di pasar, kemudian dia makan dari hasil jual itu, yang penting dia makan hari itu, lebih mulia daripada yang minta-minta nganggur. Itu ada hadisnya juga, penjelasan dari tadi tambahan, lebih baik. Kalau memang prinsipnya muslim, semua muslim punya prinsip seperti itu, nggak ada yang nggak ada yang nggak terlalu banyak lah pengangguran dan sebagainya. Yang penting hari itu dia kerja dan banyak, keluar dulu pokoknya kerja. Apa itu banyak di luar? Yang penting hari itu dia makan dari uangnya dia sendiri, keluarganya juga makan, dia cari pokoknya keluar dulu pokoknya. Entah dia keluar dari pagi pulang malam, pokoknya keluar dulu, daripada cuma duduk ngobrol di rumah ngeluh-ngeluh, nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Kan prinsip tauhid. Solusi pengangguran di Indonesia, kasih penjelasan seperti itu, mental burung. Solusi pengangguran tauhid. Dan penjelasan yang lain masih banyak. Dan betapa banyak orang yang mungkin pertama gengsi. Contoh misalnya, ada orang nggak punya kerjaan, nggak apa, yang penting dia keluar dulu. Akhirnya mohon maaf dia jualan jualan di luar mungkin ya, di luar ya. Dia jualan nasi depan rumah. Ya udah, nggak ada yang beli, nggak ada yang apa, nggak masalah. Yang penting kalau nggak laku saya makan nasinya. Yang penting saya nggak kelaparan kan gitu kan. Dia jual nasi, pertama nggak ada yang beli, dia kembangkan, akhirnya besar. Bisa buka lapak dikit, buka pakai mobil, akhirnya buka ruko, buka apa, akhirnya buka franchise. Semua dari hal-hal kecil itu, dari mental kecil kan gitu kan. Yang penting kan gerak dulu, keluar dulu yang penting. Entah dapat berapa, makan dari hasil apa yang didapatkan. Itu prinsip. Yang bikin susah adalah gengsi, dan yang kedua gaya hidup. Makanya Allah sering bilang, disebutkan konsep dalam Islam itu adalah rezeki Allah. Semua orang lahir Allah tanggung rezekinya. Ya ta'ala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzukum wa iyyakum, kan itu konsep rezeki dalam Islam. Ya, tapi rezeki Allah cukup untuk hidup, tapi tidak pernah cukup untuk gaya hidup. Enggak pernah cukup. Ini konsep ya dalam Islam. Dan masih banyak yang lain lagi. Semoga bisa membuka ya pikiran kita, dakwah tauhid kita di zaman milenial. Semoga Allah menjaga generasi muda kita ya dari pemikiran-pemikiran tadi. Dakwah tauhid dikencangkan lagi. Ya, dakwah tauhid itu mencakup semua sendi kehidupan. Kalau bisa kita yang udah ngaji lama ini ditamatkanlah kitab tauhidnya yang sekian ratus halaman itu, supaya kita tahu ternyata hampir semua sendi kehidupan yang itu membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah waktunya syuruk ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan? Ya, pertanyaan. Sudah waktu syuruk. Belum ya? Ya? Ini masih belum? Oh belum ya, salah perhitungan saya. Ya boleh, silakan dah ya. Pertanyaan yang ringan-ringan aja Pak ya, kalau berat saya sakit nanti. Boleh. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Akhwan izin bertanya. Anak punya anak yang masih SMP. Kalau sudah pegang HP sering meninggalkan sholat. Iya, masya Allah ya. Nah ini. Insya Allah. Oh belum ya? Belum aja. Oh ya Allah. Padahal sudah anak perintah sholat 1, 2, 3 kali hanya bilang iya aja. Karena jengkel saya pukul aja kakinya dengan
baru berangkat. Ya. Padahal anak belikan HP sudah SMP ini karena butuh untuk kalau ada ulangan. Sekarang kan ulangan pakai HP. Ya. Waktu beli sudah nasihati buat yang memang penting untuk sekolah. Jadi kalau ulangan dengan waktu sekolah HP anak simpan. Jika libur sekolah anak berikan. Tapi ya gitu Ustaz, kalau sudah pegang HP melek mata hingga malam nggak berhenti sholat, ya kayak anak cerita tadi. Ya, Masya Allah. Sekarang HP anak ambil untuk simpan. Kok malam balas anak-anak tidur aja, waktu sholat nggak sholat. Ya. Jadi saya ingin anak tanyakan bagaimana menghadapi anak demikian, sebab ayahnya dengan anak untuk mendidik beda paham. Ayahnya kalau sudah memerintah sholat begitu saja, tidak dilihat jalan, tidak untuk sholat, hingga anak turun tangan dengan memukulnya. Anak sudah menasihati anak yang macam-macam sampai ayat Al-Quran dan hadis sudah anak jelaskan. Ya. Anak juga minta tolong ke wali kelas sekolah untuk menasihatinya juga. Ya. Anak-anak sekolah di Muhammadiyah. Bagaimana Ustaz untuk menasihati anak? Mohon solusinya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya, Masya Allah ya. Jadi ini memang permasalahan yang semua orang kayaknya ya, semua bapak dan ibu itu permasalahannya adalah anak dan HP gitu ya. Ya seperti itulah, sudah buka HP nggak ada waktu, begadang, dan kita nggak tahu apa yang dia buka. Disitulah dia manfaatkan untuk merusak akidah. Dan mereka udah berhasil itu, nggak sholat itu sudah tidak menunaikan hak Allah di muka bumi itu. Ya, sudah tidak menunaikan hak Allah di muka bumi, dan sholah amududdin, tiangnya Islam, ya runtuh agama, ya. Jadi ya ini sudah, nah ini termasuk PR kita dah ini di zaman milenial ini, zaman HP ini, sampai anak nggak sholat mungkin, begitu memang nggak sholat, ya. Dan memang ya tadi sudah disebutkan ya, mulai dipukul memang kalau sudah jangan balik ya, 10 tahun aja diperintahkan dipukul kalau benar-benar nggak mau kan, ya muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'it sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, dipukul kalau sudah 10 tahun. Seperti itu. Mungkin solusinya adalah memang bagaimana pengaturan HP. Kalau saya pribadi ini sekedar bagi pengalaman, kalau saya tidak pernah memberikan HP kepada anak dengan akad kepemilikan, nggak pernah. Saya nggak pernah. Jadi jangan sampai, nak saya belikan HP untuk kamu, ini dengan akad kepemilikan, enggak. Tidak pernah. Tapi sebagian orang tua ada belikan HP untuk anaknya, ini punyamu. Dan dia kalau sudah begitu posesif, merasa ini milik saya, karena sudah dikasih. Ini milik saya, kapanpun saya bisa pakai. Kalau ada orang yang ambil, saya berhak minta. Makanya saya sama anak, ya saya nggak pernah belikan HP dengan akad kepemilikan. Saya beliin HP anak untuk belajar, enggak. Tetap saya belikan HP tapi bukan punyamu, saya bilang kepada anak. Apalagi masih SMP, SMA pun jangan. Kita belikan HP tapi bukan milikmu nih. Bapak ibu pinjamkan ke kamu untuk kerjakan tugas. Ini paling pertama dulu. Jangan kasih akad kepemilikan ke anak, karena ini lebih berat ini. Bisa tagih, dia ambil. Kalau saya begitu. Kemudian yang kedua, ya memang kita tidak bisa larang total anaknya. Nggak bisa larang total anak pegang HP. Karena udah kebutuhan primer, apalagi tiap hari dilihat orang tuanya ngapain. Ya, sampai anak-anak sekarang cerdas kan. Loh, bapak ibu kok boleh ngapain, kita nggak boleh katanya. Ya, bapak ibu pagi sore malam ngapain terus aja, kita nggak boleh gitu. Sehingga solusi selanjutnya adalah kalau saya sama anak-anak di rumah buat perjanjian. Yang kita praktek sekarang nih. Kita buat perjanjian, ya bahkan saya sama anak-anak kadang-kadang buat perjanjian tertulis, tanda tangan rame-rame. Pekan ini saya punya perjanjian, ada perjanjian. Pekan ini saya ada perjanjian sama anak-anak, kita tanda tanganin rame-rame. Saya tanda tangan, anak-anak tanda tangan. Sampai yang umur 4 tahun tanda tangan juga, saya bilang tanda tangan. Iya, pekan ini kemarin kita buat, kalau nggak hari Senin Selasa kemarin. Pekan ini saya buat ada peraturan baru, tanda tangan rame-rame. Karena memang begitu anak-anak, mereka harus kita aturan-aturan rumah harus kita sosialisasikan baik-baik, kita buat kesepakatan.
Nah, sama anak-anak kalau saya tentang HP, saya buat perjanjian. Yaitu tepatnya ini, nah apalagi sekarang ini hari Sabtu ya. Ini hari Sabtu hari HP-nya anak-anak. Saya buat perjanjian. Sabtu ini hari HP-nya anak-anak. Jadi mereka hari Sabtu mereka boleh pegang HP ya, tapi dia pakai HP yang bukan milik mereka. Ya, kadang pakai HP ibunya, kadang pinjam HP saya yang kedua ada. Ya, itu mereka pakai itu, bukan HP mereka pokoknya. Setiap Sabtu mereka ada hari HP, mereka puas pegang HP. Ya, tentunya ya kita kontrol ya, karena bukan HP mereka, itu karena HP saya, kadang-kadang HP-nya istri. Kita tahu apa yang dibuka barusan. Kita sudah arahkan ya. Kan sudah kita arahin anak-anak ya, jangan nonton ini, tapi tetap dinonton, namanya anak-anak kan. Nah, tapi pas kita buka HP kita lihat, oh habis nonton ini ya, kita tahu lah ya. Kayak begitu. Itu setiap hari Sabtu ini hari HP-nya anak-anak kalau saya di rumah. Dan mereka dijadwal, sekian-sekian dijadwal. Ya, anak saya 5-5-nya ada jadwal ya. Tapi mereka tetap aja nontonnya bareng gitu ya. Namanya anak-anak gitu ya, jadwal sudah seperti itu. Hari-hari lain nggak ada, kecuali kebutuhan-kebutuhan tertentu, keadaan tertentu. Itu aturan yang disepakati sama anak-anak. Dan harus tegas, nggak boleh enggak. Ya harus tegas. Dan kita pun orang tua juga tegas. Jangan juga anak nggak boleh HP. Kita orang tua HP seharian, anak-anak nggak diajak ngobrol, nggak diajak main-main, nggak jelas lah anaknya protes lah. Ya, atau kita pengen jadi orang tua yang nggak peduli dengan pendidikan, wes kasih HP aman, tenang, sejahtera, sentosa. Ya nggak pengaruh sama kita juga iya. Orang tua juga sama ya, harus ada saat-saat kita himpun HP semuanya ngobrol. Ya anak-anak seperti itu. Ya. Dan mungkin itu cara solusinya ya. Mungkin buat anak-anak ada jam. Seandainya sekarang udah terlanjur dibelikan ini HP-mu, dia merasa posesif, kapanpun bisa ditarik gitu ya. Ya kita buat jadwal aturan lah. Nggak selamanya buat malam. Kamu boleh main HP jam sekian, tapi jam 10 udah ambil tutup. Ya ibu ambil HP-mu nanti tidur. Karena rumusnya, udah rumus itu dah. Ya udah rumus ya di mana-mana. Saya tahunya dari mana? Saya pernah datang ke rumah keluarga. Bertamu habis lari pagi kan, assalamualaikum, masuk, kok sepi banget ini, mana nih anak-anak nih, tidur semuanya, anak-anaknya tidur semuanya, kenapa? Ya, kapan bangunnya? Nanti jam 12 katanya, tidur. Saya bertamu ke rumah keluarga nih, mana orang-orang nih katanya nih, ya tidur, ya jomblo, libur, HP sama dengan begadang, ini udah rumus sekarang dah itu. Di mana-mana rumusnya begitu. Mungkin demikian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan Pak ya. Sudah sudah syuruk ya, mungkin banyak urusan-urusan para jamaah. Kita tutup ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.